saja kepada pembicara terakhir kita sebagai think kita, Bapak Dr. Bambang Wijayanto, SHMSC. Dia seorang advokat dan beliau juga pendiri kontras bersama almarhum Munir dan juga pendiri ICW dan pernah meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award. Baiklah, kepada Bapak Dr. Bambang Wijayanto, SHMSC, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu, Profesor Maman, Profesor Maroni, Ma'ruf, Mas Taufik, dan seluruh peserta yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa hadir di dunia maya seperti ini, dan saya tadi banyak mendengar berbagai pandangan dan pendapat, dan itu mengayakkan pemahaman saya. Baik, saya akan mulai. Bagian pertama, salah satu yang paling niscaya di dunia ini adalah perubahan. Dia yang paling pasti. Seseorang yang tidak siap menghadapi perubahan, dia akan ditinggalkan seperti almarhum Dino, maksudnya dinosaurus. Jadi, itu sebabnya pada galibnya manusia harus mempunyai kemampuan untuk tidak hanya beradaptasi, tapi survive dari seluruh perubahan. Apalagi kalau perubahan itu diletakkan sebagai bagian dari tantangan. Tidak mungkin kita diuji di luar batas kemampuan dari kita sendiri. Dan bahkan ujian-ujian itu harusnya menjadi bagian penting untuk meningkatkan level dan derajat kehidupan dan eksistensi kita. Jadi dengan posisi seperti ini sebenarnya, maka beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Pak Ma'ruf, Prof. Ade dan Prof. Maroni itu yaitu keharusan, kita harus survive. Tapi saya ingin membentangkan fakta untuk melihat satu problem baru. 4 Mei kemarin, 91 juta database dari pengguna Tokopedia di-hijack. Pertanyaannya, kalau pakai hukum dan advokat, di mana posisi hukum dalam seluruh kejahatan itu? Dan apa yang bisa dilakukan oleh advokat untuk melindungi konsumen yang data pribadinya dijual di dark web? Jumlahnya diduga sebesar 91 juta. Dan itu dilakukan oleh satu unicorn di Indonesia. Di mana tanggung jawab dia? Kalau saya balikin lagi, posisi negara ada di mana? Kalau saya tarik lagi, legislator kita sudahkah mengantisipasi? Saya lanjutin shockingnya ya, Mas Taufik. Yang terjadi hari ini, Undang-Undang ITE itu adalah drakonian baru. Dia adalah bentuk undang-undang subversif baru yang justru memasung kebebasan masyarakat. Kekhawatirannya begitu, dan itu faktanya sudah terjadi. Ini biar agak panas sedikit situasinya. Itu ya. Lanjut. Jadi provokator. Iya, gampang. Lanjut. Semangat, siap. Nah, jadi ini ada soal seperti itu. Nah, saya mau balik sedikit untuk turun dulu sedikit. Hari ini sebenarnya kita mendapatkan 3 kali serangan. Saya menyebut dengan triple attack. Serangan pertama adalah yang disebut dengan disruption. Kita sudah tahu itu disruption. Ada perubahan-perubahan mendasar yang secara mendadak dan cepat, dan itu terjadi sangat masif sekali. Sehingga itu merubah pola dan perilaku kita. Saya masuk sedikit di dunia mahasiswa. Hari ini, adik-adik kita atau anak-anak kita di dunia mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang melebihi kemampuan seperti saya dan teman-teman lainnya. 2 kolega saya profesor. Apa itu? Dia punya kemampuan yang namanya multitasking. Dia bisa bekerja dalam satu situasi dengan berbagai pendekatan atau dengan berbagai situasi. Misalnya dia sedang chatting atau sedang webinar seperti ini, dia bisa pesan GoFood, dia bisa ngerjain tugas, dia bisa berkomunikasi dengan teman dekatnya, dan sebagiannya sedang mengaji. Multitasking.
Kemampuannya luar biasa sekali. Dan itu harus diakui, hebat betul anak-anak muda sekarang. Nah, ini persis yang terjadi. Sebagian besar pengajar kita atau sebagian pengajar kita adalah pengajar-pengajar yang berada di era kolonialisme sedikit, gitulah, di atas baby boomer. Sementara mereka itu sudah pada bukan saja kelompok milenial, mereka disebut sekarang sebagai Gen Z. Gen Z itu karena ada 5 C masuk di situ. C maksudnya Carla C. Apa itu? Mereka itu punya kemampuan curiosity, mereka itu customer, mereka itu punya kemampuan networking, co-networking, dan mereka juga punya kemampuan untuk melakukan berbagai kecerdasan lain. Jadi ada 5 C yang di situ. Nanti saya akan jelasin C lain-lainnya. Jadi ada situasi seperti ini. Nah, pertanyaannya, kemudian saya loncat sedikit, apakah fakultas hukum kita sudah siap menerima Gen Z yang mempunyai karakter yang beda? Dia tidak perlu ruang kelas seperti hari ini. Yang diperlukan adalah provider yang bisa memberikan kenyamanan dengan harga pulsa yang murah. Sementara hari ini hampir seluruh provider kita shareholdernya itu dimiliki oleh bukan orang Indonesia. Jadi sebenarnya keuntungan yang didapat dari situasi COVID di mana orang menggunakan dunia maya itu hanya sekian persen orang saja, mungkin di bawah 5% orang. Jadi kita asik melakukan webinar, tapi sebenarnya terjadi proses eksploitasi pemiskinan yang secara sengaja atau secara tidak sengaja dilakukan, dan kita tidak punya kemampuan untuk menyetop itu. Jadi sekarang pertanyaannya, ketika proses pemiskinan terjadi dalam ruang yang berbeda, dengan pola yang berbeda, apa yang bisa dilakukan oleh kita? Ini juga jadi masalah. Jadi kalau saya tadi bilang ada triple attack, pertama disruption. Kedua, ada digitalisasi yang menjadi penyebab dari disruption itu. Dan sekarang disempurnakan oleh pandemi. Jadi tiga situasi triple attack itu yang menyebabkan perubahan struktur sosial luar biasa sekali berkembang. Luar biasa sekali perubahan. Mari saya masuk untuk shocking lagi teman-teman dan narasumber yang lain. Apakah teman-teman tahu hari ini setiap hari ditemukan virus baru? 2014 ada 275 juta virus yang menyerang surat elektronik. Tahun 2015 naik dari 275 menjadi 355 juta. Dan kemudian hari ini diduga virus baru yang ada hidup di labirin kita itu di atas 500 juta. Dan mereka mulai menyerang, menyergap, dan menyerbu surel-surel atau melalui surel-surel di mana? Di sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Di sektor-sektor yang berkaitan dengan perbankan, jasa keuangan, dan bahkan sistem keamanan. Saya mau bilang, hari ini keamanan macam apa yang sebenarnya kita sedang agung-agungkan? Tidak ada keamanan. Informasi mengenai kita itu sudah begitu telanjang. Dan sebagian itu bahkan disalahgunakan dalam tanda petik oleh lembaga-lembaga yang kita percaya untuk menyimpan database itu. Jadi saya mau bilang, situasi di mana hari ini big data menjadi keniscayaan, tapi keamanan big data itu tak pernah diperhitungkan, dan kita tidak pernah tahu sejauh mana privasi kita dilindungi. Saya loncat tadi sedikit, Mas Taufik sudah bilang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang apa yang hendak dilindungi hari ini? Karena sekarang yang namanya teror itu disebut juga dengan digital terrorism. Sementara kita menyiapkan teror pada kelompok-kelompok orang dengan cara ditangkap. Padahal virus-virus terornya itu sudah lewat digital.
Nah, ini mesti dipersiapkan. Nah, kalau ini saya tarik ke dunia fakultas hukum dan dunia advokat, sekarang pertanyaan kritisnya seperti ini. Apakah kurikulum kita di fakultas hukum sudah memberikan ruang dan peluang bagi mahasiswa kita untuk mengantisipasi itu atau memberikan mereka kemampuan untuk masuk di dunia itu sehingga kemudian dia akan menindaklanjutinya. Dia bisa menjadi penyidik, tapi penyidik yang bergerak di sektor cyber crime. Dia bisa menjadi advokat, tapi advokat yang kemudian punya kemampuan untuk membela corporate yang di-attack sistem keamanannya itu, baik oleh computer digital attack maupun cyber attack. Di mana posisi-posisi itu? Karena hari ini itu sudah terjadi. Nah, bahkan saya mau masuk lagi sedikit. Kalau hari ini kita sedang berharap akan ada satu situasi baru, di mana ada new order baru, jangan-jangan hari ini adalah situasi pandemik adalah situasi kita. Dan jangan-jangan situasi pandemik ini sama seperti serangan flu Spanyol tahun 1918. Hari ini flu masih tetap hidup. Dan jangan berharap misalnya flu COVID-19 ini bisa selesai dalam 1-2 tahun ini. Tapi kemudian apa yang mesti disiapkan untuk mengantisipasi itu? Apakah herd immunity, herd imunitas yang kayaknya agak malu-malu diambil oleh pemerintah, itu jalan keluar? Kalau itu jalan keluarnya, maka sekarang kita sedang melakukan kebijakan cleansing, human cleansing. Masyarakat didiamkan untuk beradaptasi sendiri dengan virus 2019 karena teman-teman kita, orang-orang hebat kita yang di tenaga medis sudah mengatakan terserah, Indonesia terserah, suka-suka lu aja. Dan itu artinya apa? Akan ada pembunuhan dalam tanda petik yang secara tidak sengaja dan diam-diam, tapi itu dilakukan, yang menyebabkan bukan hanya 5.000 orang yang mati. Tahun 1918, pada saat flu Spanyol menjadi pandemi, ada 50 juta orang mati. Di Indonesia ada 3 juta orang mati, dan itu ada di 4 wilayah. Di Cirebon, di Madura, di Surabaya, dan di Banten. Sekarang ini berapa yang akan kita matikan? Dalam tanda petik, saya mohon maaf, saya menggunakan kata-kata untuk memprovokasi diskusi kita. Jadi hati-hati. Every single person yang kalau kita main-main dan tidak paham mengenai situasinya, itu justru akan menjadi yang disebut dengan killing field terbesar di dunia dan mungkin juga di akhirat. Jadi killing field dunia akhirat sebenarnya sedang terjadi pada hari ini. Itu yang sangat mengerikan. Nah, saya masuk lagi. Jadi ada big data yang keamanannya sekarang menjadi masalah. Mari saya masuk lagi di isu hukum. Senior-senior, kolega-kolega tadi sudah mulai masuk di practicality dan kemanfaatan hukum. Saya masuk di mazhab-mazhabnya. Dengan adanya situasi seperti ini, sekarang kita akan bertanya, apakah penggolongan hukum dengan mazhab civil law dan common law ini masih relevan pada hari ini? Sekarang kita sudah tidak dibatasi oleh teritori. Hari ini, jangan-jangan ada yang mengikuti diskusi webinar kita yang hebat ini, orang-orang dari Suriname, dari kutub utara dan kutub selatan. Jadi akses informasi sudah tak berjarak, sudah borderless. Dan itu artinya punya resiko juga dengan hukum. Dulu kita masih mengenal civil law, sekarang ada common law. Sekarang apakah, nah mungkin ini menarik untuk diteliti. Mungkin menarik untuk diteliti. Apakah civil law dan common law telah berakhir? Ya, quo vadis civil law and common law system within the social life of the world changing society. Itu akan terjadi. Bahkan sekarang waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak ya. Oke, waktunya tinggal beberapa pasti menit. Sudah banyak lagi asik-asiknya padahal nih. Iya betul. Iya Pak.
pasti banyak yang ingin bertanya ke Pak Bambang. Hampir imsak katanya. Berimsak. Ya, saya akan ikuti aturannya. Mari kita lihat sekali. Sekarang ini persoalannya, seharusnya teman-teman advokat harus mengembangkan dirinya dengan 5 hal. Begitu nanti Fakultas Hukum sebagai salah satu sumber institusi yang akan memproduksi teman-teman advokat. Bagian pertama, sekarang mindset-nya harus mindset yang open mind. Anda nggak bisa lagi pakai jago kandang. Tidak begitu penting Universitas Sudirman itu ada di kecamatan mana. Tapi once dia sudah masuk di webinar, itu artinya dia siap untuk menjadi warga dunia. Dan itu artinya diperlukan open mind dan kemampuan kita untuk berinteraksi sosial di seluruh jagat raya ini. Jadi dengan begitu sebenarnya kita siap menjadi warga dunia, warga hukum dunia. Kedua, konsekuensi dari itu, maka kita kemudian bisa menggunakan seluruh expert hukum yang tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia untuk membuktikan dalil-dalil kita dalam membela satu kasus. Dan itu artinya teman-teman kita, dosen-dosen kita di Fakultas Hukum juga harus meningkatkan kompetensinya supaya penelusuran dokumen-dokumen itu tidak sekedar penelusuran dokumen terhadap dokumen-dokumen arsip, tapi seluruh dokumen yang ada di seluruh library universitas di dunia. Dengan begitu diperlukan kemampuan yang cukup tinggi untuk bisa mengakses seluruh dokumen-dokumen internasional yang ada di dunia. Itu bagian yang ketiga. Nah, yang keempat, walaupun kita ada dalam yang disebut dengan digital society, masih ada saudara-saudara kita, masih ada sebagian penduduk warga dunia yang masih tertinggal. Sekarang masuk dari untuk Profesor Maroni misalnya, di mana keberpihakan kita dalam situasi di mana terjadi apa yang disebut dengan digital society, tapi sebagian masyarakat kita masih ada dalam era, dalam tanda petik supaya saya lebih provokatif, era zaman batu. Jadi ada satu situasi yang sangat rumit sekali. Nah, di mana posisi hukum dalam situasi seperti itu? Di mana dia berpihak? Jadi ada yang disebut dengan generation gap, ada yang disebut dengan generation culture, gap culture, dan ada juga gap society. Nah, sekarang yang bagian terakhir, kejahatan pun mencapai tingkat kesempurnaannya. Saya tadi baru ngomong soal pidana dan macam-macam. Tapi ada Panama Papers. Ada daerah-daerah yang menjadi surga bagi seluruh penjahat karena dia bisa melindungi keuangannya, dia bisa melindungi pajak-pajaknya, dan dia bisa melindungi kejahatannya. Nah, dalam situasi seperti ini, maka itu dalam sisi kejahatannya memungkinkan semua penjahat yang ada di sini, yang tingkat kecerdasannya sudah tinggi, melindungi dirinya di ruang-ruang sempit dan di ruang-ruang gelap di sana, sementara hukum di dunia tak mampu masuk di ruang-ruang itu. Saya mau tutup, kalau itu yang terjadi, selamat datang kegelapan. Tapi di sisi yang lainnya, ini justru tantangan dan ladang amal kita. Sejauh mana kita mampu meningkatkan diri, tidak hanya kompetensinya. Yang paling penting adalah spiritualitasnya. Tapi kemudian yang jadi soal, kalau untuk jadi sukses kan ada 3 tuh. Sense of, pantang menyerah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ma'ruf. Itu bukan hanya pantang menyerah. Orang yang terus berani masuk menghadapi tantangan-tantangan. Yang paling penting adalah soal integritas. Itu penutupnya. Apapun kehebatan Anda, kalau tidak punya integritas, tak akan ada gunanya kehebatan itu. Apalagi kalau integritas itu tidak dipadupadankan dengan adab. Sehebat apapun kepemimpinanmu, kalau kau tidak berintegritas, beda antara kata, perbuatan, dan kebijakan, kamu sebenarnya hanya pemimpin omong kosong saja, atau manusia omong kosong saja. Ada wadahnya, tapi tidak ada gunanya. Selamat datang tantangan baru. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Wah, menarik sekali bahwa menyadarkan kita bahwa kita dalam suatu kondisi di mana membutuhkan jaminan untuk keamanan big data dan terjadi suatu kondisi community yang secara masif kita alami dan itu mengarah pada human cleansing. Nampaknya seperti itu gitu ya Pak Bambang. Kemudian yang keempat, pengadilan sudah mulai dengan e-court. Namun, untuk persidangan online jarak jauh akan ada gap hukum acara dengan pelaksanaan persidangan online jarak jauh. Misalnya saat pemeriksaan barang bukti. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Dr. Bambang Wijayanto, perlukah dibuat sebuah hukum acara baru untuk persidangan online jarak jauh? Dan kami silakan kepada Pak Dr. Bambang Wijayanto, ini ditunggu-tunggu respon dan tanggapannya. Kami silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya soal practicality, soal hukum acara. Tapi saya mau menjawab melalui 3 argumen. Kalau pertanyaannya apakah dimungkinkan hukum acara baru ada, mungkin saja. Karena memang situasinya baru. Misalnya begini, orang sekarang lebih takut hukuman mati atau lebih takut hak perdataannya dimatiin. Kalau dia melakukan kejahatan, misalnya korupsi di era pandemi, maka seluruh asetnya dia dirampas. Dia tidak boleh lagi mengakses bank, dia tidak boleh lagi menggunakan sistem jasa keuangan, kemana-mana harus naik public transportation. Nah, tapi ini kan mesti pakai studi. Ketakutannya para koruptor itu apa sih? Di penjara atau tidak? Karena di penjara seluruh fasilitas juga bisa dibeli. Mau minta soto apa? Semua soto bisa kita beli kok dari penjara. Soto Bandung, soto Banjar, soto Jakarta, semuanya bisa kita akses. Jadi dengan begitu kita harus, nah ini studi nih, tawaran studi nih, 2 profesor di dekan, sanksi seperti apa yang ditakuti, dan kemudian hukum acara seperti apa yang membuat kita prosesnya jauh lebih efisien. Misalnya di dalam poin pertama ini, inti dari sebuah hukum acara adalah pembuktian. Nah, dengan modus operandi kejahatan yang sudah sempurna, kayaknya pembuktiannya tuh kita harus lebih canggih lagi deh. Misalnya begini, di kampus sudah mulai dong diajarin yang disebut dengan digital forensik. Karena sekarang hampir semua kejahatan menggunakan digital. Mengutip 10 rupiah atau 1.000 rupiah dalam seluruh transaksi jasa keuangan. Perbankannya tidak tahu, dan hari ini ada ratusan juta transaksi per hari. Maka orang itu akan menikmati keuntungan yang luar biasa sama sekali, dan tidak ada kekerasan sama sekali. Jadi sekarang penjahatnya itu semakin cerdas. Kalau kemudian kita tidak punya kecerdasan dalam membuktikan, maka kita sebenarnya sedang mendiamkan kejahatan itu terjadi secara diam-diam dan sengaja. Jadi bisa saja terjadi kayak gitu. Nah, dari sini saya mau masuk di soal paradigmatiknya. Saya ingat ketika negara ini dibuat, tokoh-tokoh hukum menjadi bagian penting dari seluruh proses pembuatan undang-undang dasar. Ada cukup banyak orang di situ yang cukup luar biasa, ya. Nah, sekarang harusnya kita punya teman sekarang ada di parlemen, ada yang jadi sekjen di MPR. Saatnya anak-anak muda, orang-orang hebat ini memberikan perspektif dan menuntun bangsa ini ke depan. Karena dulu kita orang-orang hukumnya itu yang membuat konstitusi itu ada 4-5 orang itu orang-orang hukumnya itu. Nah sekarang kita mau perlu tuh. Nah jangan kemudian lebih banyak isu-isu practicality. Kita harus dipimpin oleh visi besar. Saya mau kasih contoh. Di Swedia itu ada satu departemen namanya Department of the Future. Jadi departemen yang khusus memperhitungkan bagaimana masa depan bangsa ini. Jadi jangan bikin lembaga-lembaga yang nggak jelas gitu loh. Harus ada departemen itu. Kalau perlu sebenarnya Mas Ma'ruf, kita bikin itu di MPR satu gagasan baru untuk beyond the Constitution, beyond the Pancasila. Maksudnya mencoba mengawinkan antara nilai-nilai yang hidup sekarang dengan masa depan kita. Kita mau hidup di masa depan. Hari ini bisa menjadi masa lalu. Orang hebat itu adalah orang yang mampu menghadirkan solusi masa depan pada hari ini. Itu yang menarik. Nah, sekarang saya masuk di poin ketiganya. Sudah saatnya sekarang
berkaitan dengan tadi, dua poin tadi, paradigmatik ini, diperlukan yang disebut dengan digital knowledge. Itu sebabnya kita memerlukan nanti Pak Dekan, dua senior saya, atau dua kolega yang sekarang menjadi dekan, kita memerlukan expert-expert dari luar fakultas dan universitas yang mempunyai kemampuan knowledge di bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh teman-teman hukum, supaya kemudian hukum tidak mati dan ketinggalan zaman. Kenapa saya sebut hukum mati? Satu buku yang ditulis oleh John Pogliano, dia menulis mengenai The Robots Are Coming, A Human Survival Guide to Profiting in the Age of Automatization. Apa yang saya mau bilang, ada profesi-profesi tertentu yang akan mati. Dan mohon maaf, saya harus sebut, salah satu profesi yang akan mati adalah profesi lawyer. Hari ini orang-orang kaya tidak mencari the big firm, tapi dia mencari seorang lawyer yang punya expertise khusus sesuai dengan kepentingannya. Karena kalau membayar kantor lawyer besar itu mahal banget. Dia nggak perlu mahal-mahal, dia mau efisien di dalam cost, tapi kemudian dia punya high quality di dalam impact. Itu yang dikerjain sama orang-orang yang punya duit. Nah, ini yang mesti dilakukan. Itu sebabnya mudah-mudahan kerjasama kami yang kami sedang rintis dengan Prof. Ade Maman, melalui pertama di LKPA, mudah-mudahan ini juga di PKPA, mudah-mudahan nanti juga Profesor dekan kita di ini, Profesor, nama saya masih ini, maaf, Profesor Maroni, mudah-mudahan melalui PKPA kita mulai, tapi setelah itu kita akan masuk dengan pendidikan hukum tingkat advance. Bahkan kita bisa ngembangin yang disebut dengan legal continuity, continuing education. Kita bisa masuk situ dengan menggunakan sistem LMS, Learning Management System, sehingga belajar nanti pakai apps aja di tangan, nggak perlu datang tempat kuliah. Itu sedang kami kembangkan, dan selamat datang juga, nanti akan ada yang disebut dengan Halo Lawyers, pembelaan melalui e-learning. Terima kasih. Baik, silahkan kepada Bapak Dr. Bambang Wijayanto untuk menanggapi pertanyaan terakhir selama waktunya 5 menit, kemudian juga disertai dengan closing statement. Kami persilakan kepada Pak Bambang Wijayanto. Ya, apa peran advokat di dalam proses pandemi, dalam serbuan pandemi ini sebenarnya ada cukup banyak. Saya mau sebut 3 saja. Satu, di dalam kebijakan. Dalam kebijakan ada posisi ikut sertakan kebijakan atau yang menjadi devil advocate-nya di luar kebijakan itu. Yang ikut dalam kebijakan sebenarnya saya menduga pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 28 itu ada peran advokat di situ yang merumuskan itu. Saya menduga begitu ya. Karena kemudian itu kalimatnya kalimat advokat betul, tutup di sini, tutup di sini, tutup di sini gitu kan. Jadi saya kemudian dia tidak bisa ini. Jadi ada peran advokat di situ. Nah, tapi kemudian kalau saya ngelihat pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, saya akan tarik dulu. Lihat di lampiran. Di dalam lampiran Perpu yang sudah jadi undang-undang itu ada 12 undang-undang lain yang dicabut. Walaupun tidak seluruhnya pasal-pasal tertentu. Nah, 12 undang-undang yang dicabut ini akan terus dicabut selama undang-undang ini masih ada nih, Undang-Undang 1 2020. Dan itu artinya governance proses untuk menciptakan undang-undang ini ada masalah. Pemerintah yang mengusulkan, pemerintah yang membuat walaupun persetujuan dari DPR, tapi kemudian DPR dibuat dalam situasi yang tidak mungkin punya pilihan lain. Tapi kemudian setelah itu tidak ada lagi yang disebut dengan proses untuk menguji itu. Nah, itu di DPR-nya seperti itu. Nah, itu sebabnya kemudian peran kedua lawyers apa? Saya menduga teman-teman lawyers yang mempunyai karakter public interest lawyer sekarang sedang menguji undang-undang itu. Pertanyaannya sederhana. Dalam situasi yang sangat kritikal, sejauh mana prinsip-prinsip dasar bisa disimpangi? Apakah prinsip-prinsip dasar itu bisa disimpangi yang menyebabkan akuntabilitas tidak bisa ditegakkan? Jadi itu ada lagi peran lawyer di situ. Nah, saya malah mengusulkan hari ini kan yang namanya public participation terbatas.
kalau tetap public participation itu ingin didorong, sebenarnya legal society bisa menjadi bagian penting untuk mendiskusikan berbagai macam produk undang-undang yang sedang dibahas di DPR. Yang disebut dengan legal society kan ada dari kalangan akademisi, ada dari kalangan profesi, ada dari kalangan practicality, jadi ada macam-macam. Jadi dari sisi itu sebenarnya kita tetap masih bisa mendorong proses public participation walaupun itu sifatnya limited. Tapi tetap harus dibuka ruangnya. Sekarang pertanyaannya, kalau ruang public participation-nya itu tidak ada sistemnya di dalam situasi kayak gini kan akan repot juga. Itu sebabnya saya mengusulkan kepada Pak Sekjen, bikin Mas satu sistem yang memungkinkan hall sistem meeting itu bisa dilakukan melalui online. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, saya mau loncat, jadi kira-kira itu ya lawyer-lawyernya ini. Nah, saya mau loncat sedikit di dua pertanyaan lain yang menurut saya menarik. Prof. Ade, saya mengusulkan kalau hari ini kita lihat ada malam amal, semua orang menggunakan, ada yang nyanyi di tempat lain, main gitar di tempat lain, main piano di tempat lain, mainkan violet di tempat lain. Sebenarnya praktek hukum acara persidangan itu kita bisa bikin seperti itu. Saya kebetulan pengajar praktek hukum acara, dan saya tetap bisa meminta mahasiswa saya membuat gugatan, membuat dakwaan, membuat tuntutan, dan saya kirim itu berkas-berkasnya bisa di cloud gitu, dan mereka bisa belajar itu. Dia kirim, jadi istilahnya praktek itu bisa dilakukan juga sebenarnya. Nah, sekarang di hukum acaranya nih menarik nih. Ini satu profesi baru bisa muncul. Pasal 183 KUHP itu menyatakan bahwa untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, selain keyakinan hakim juga ada dua alat bukti. Nah, sekarang teman-teman hakim dan teman-teman lawyer, teman-teman advokat dan teman-teman penuntut umum itu perlu dikasih ilmu baru yang namanya the expressions of emotion. Mimik ini bisa kelihatan nih bohong atau tidak. Pertanyaan yang diajukan pada seseorang dan dia kemudian merespon, respon itu bisa dipelajari mimiknya, dia bohong atau tidak. Dengan cara seperti itu sebenarnya micro expressions itu menjadi ilmu baru yang bisa dipakai oleh hakim untuk menentukan sebenarnya orang ini kira-kira bohong apa enggak ya. Walaupun ada keterbatasan, tapi paling tidak dia bisa mengawinkan alat bukti yang ada dengan digital forensik dan macam-macam yang akan dikembangkan, tapi juga mempelajari mimik ya, yang disebut dengan the expressions of emotion. Kira-kira itu. Nah, penutupnya sekarang. Teman-teman, di awal tadi sudah disebut Profesor Faroni juga mengemukakan, Dr. Ma'ruf juga mengatakan, Dr. Ade juga, kita negara hukum, fine, pasal 1 ayat 3. Tapi kita jangan lupa, pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam tafsir saya, hukum harus berpijak dan berpucuk pada kepentingan daulat rakyat. Karena hukum tidak bisa mempunyai nilai yang bebas. Itu persis dengan pasal 1 angka 1 atau ayat 1. Republika. Dari kata res publica. Apa itu artinya? Kepentingan umum. Kalau kita mengaku negara ini berbentuk republik, maka kepentingan umum yang menjadi dasar kebijakan, seluruh kebijakannya. Jadi dengan begitu, pasal 1 angka 3 yang mengatakan kita negara hukum, dia tidak bebas nilai. Pasal 1 angka 3 itu harus berpijak dan berpucuk kepada daulat rakyat. Daulat hukum harus berpijak pada daulat rakyat, dan itu kemudian disambung dengan apa yang Profesor Maroni tadi berkali-kali mengatakan. Daulat rakyat itulah yang kemudian menjadi bagian dari keadilan. Keadilan itu harus berpijak pada kepentingan kemaslahatan rakyat itu. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa mempersoalkan ketika produk kebijakan atau putusan pengadilan tidak berpihak pada daulat rakyat yang berdimensi keadilan untuk kepentingan umum. Inilah tantangan kita pada era baru yang disebut dengan era news ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bambang Wijayanto, sangat menginspirasi dan semangat sekali Pak bahwa memang daulat hukum harus berpijak pada kemaslahatan rakyat.